Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Elvira Bodusinaga dari kelompok 7 dari emiten Agro. Di sini saya akan membawakan emiten kami yang itu Agro, yaitu Bank Raya Indonesia Terbuka. Bank Raya Indonesia Terbuka, Revolusi Digital PT Raya Indonesia Terbuka. Di sini ada economic growth sebesar minus 5,05%. Di sini angka ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi year over year pada kuartal kedua 2024 dibandingkan kuartal 2023. Dan kedua ini ada headline inflation, yaitu Adapun ketiga di situ ada current assets sebesar minus 5,25%, dan yang keempat ada 6,25%. Yang kelima ada trend surplus di Fed di Januari sampai Juli 2024 sebesar 15,92%, dan ada keenam itu adalah current account deficit sebesar minus 0,65%. Ada yang terakhir itu foreign reserve sebesar 145,4%. Selanjutnya di sini ada per kuartal atau tahunan, grafik total aset dan liabilitas. Adapun di sini sumbu horizontal atau waktu, grafik dibagi menjadi kuartal, September 2023, Desember 2023, Maret 2024, Juni 2024, dan September 2024. Adapun di sini sumber vertikal yaitu nilai dalam triliunan rupiah, ataupun mengukur nilai total aset biru, dan kuning yaitu liabilitas Bank Raya Indonesia. Adapun yang selanjutnya itu adalah investasi ataupun total aset nilai semua kepemilikan perusahaan seperti kredit, investasi, atau properti. Adapun di sini total liabilitas yaitu utang atau kewajiban perusahaan seperti simpanan nasabah atau pinjaman. Adapun setiap perubahan kuartal dapat mencerminkan kinerja keuangan bank dalam mengelola aset dan utang. Selanjutnya sini adalah penjelasan tambahan dari saya. Pertumbuhan ekonomi itu disebut total kredit Bank Raya tumbuh sebesar 12,1% year over year pada semester 1 2024 mencapai 6,8 triliun rupiah. Dan di sini pun ada pertumbuhan total mencapai 13,1 triliun, naik 9% year over year. Dan sumber data biasanya berasal dari laporan keuangan dari Bank Raya Indonesia Terbuka. Dan selanjutnya di sini ada inflasi dalam kebijakan moneter. Kebijakan moneter disebutkan menurunkan BI rate sebesar 25 menjadi 5,25% September 2024. Ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi, dan data ini berasal dari pengumuman resmi Bank Raya Indonesia. Dan selanjutnya di sini adalah kebijakan infrastruktur atau fokus dalam pembangunan ekonomi melalui proyeksi infrastruktur besar seperti jalan tol, kereta cepat, pelabuhan, dan bandara. Data dan regulasi terkait biasanya berasal dari Kementerian Keuangan. Dan sumber data ini yaitu Bank Raya Indonesia atau sering dibilang BI. Adapun di sini revolusi digital PT Raya Indonesia Terbuka membangun masa depan. Di sini ada agro stock price data. Pertama di sini ada data saham ataupun disering dibilang light price atau harga penutupan terakhir saham PT Bank Raya Indonesia sebesar 230. Dan ada sini 1 week atau itu perubahan harga saham dalam 1 minggu terakhir sebesar minus 7,50%.
Adapun sini 1 Mun, perubahan harga saham dalam 1 bulan terakhir sebesar minus 5,54%. Adapun di sini 3 Mun, perubahan saham dalam 3 bulan terakhir sebesar 22,92%. Adapun di sini year over year date ataupun perubahan harga saham sejak awal tahun hingga saat ini sebesar minus 28,39%. Di sini ada short out. Short out ini dimaksudkan dengan jumlah saham beredar di pasar yakni 2,94,974,880 lembar saham. Adapun di sini market cap. Kapasitas pasar yaitu nilai total saham yang beredar dikalikan harga saham saat ini dinyatakan dalam harga rupiah. Adapun di sini highlight Bank Raya Indonesia Terbuka atau sering bilang Proming Performance and Progress ataupun pertumbuhan kredit sebesar 12,1% year over year. Ataupun total kredit Bank Raya Indonesia mencapai 6,8 triliun rupiah pada tahun 2024. Adapun peningkatan ini didorong oleh sektor perbankan digital tumbuh pesat. Adapun selanjutnya di sini ada laba bersih. Laba bersih mencapai 20 miliar rupiah, naik sebesar 115,9% secara tahunan. Adapun selanjutnya di sini ada total aset. Total aset perusahaan tumbuh 90% year over year menjadi 13,1 triliun. Dan selanjutnya di sini ada rasio NIM atau sering dibilang net interest margin. NIM meningkat menjadi 4,31% dari sebelumnya sebesar 3,5% NIM, mencerminkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan pendapatan bunga. Dan selanjutnya di sini ada NPL atau sering dibilang non-performing loan atau rasio NPL gross tercatat sebesar 1,41% dan NPL net ini sebesar 0,80% menunjukkan kualitas aset yang cukup baik. Adapun bagian ketiga ini ada struktur pemegang saham. Masyarakat non-warkat memiliki 3,24 miliar saham atau 13,096%. Adapun sini masyarakat warkat memiliki 9,62 juta saham atau 0,0385%. Ataupun di sini ada selanjutnya adalah saham treasury perusahaan. Adapun di sini ringkasan performance PT Bank Raya Indonesia Terbuka. Data menunjukkan kinerja keuangan PT Raya Indonesia tahun 2019 dan 2003 adapun di sini ada laba bunga menurun signifikan dari 2,54 miliar di tahun 2019 menjadi 89,1 miliar 2023. Dan di sini ada beban bunga turunan tajam hingga 2022 lalu naik sedikit di tahun 2023 sebesar 9,09%. Adapun di sini laba bersih fluktuatif turun sebesar 26,14% pada tahun 2023 menjadi 487 miliar. Dan selanjutnya di sini ada provisi kerugian kredit sangat fluktuatif turun 73,08% di 2023. Ada sini EBT naik pada tahun 2023 sebesar plus 9,57% ke 128 miliar. Aset data laporan tahunan perusahaan itu ada bursa efek. Adapun di sini profil perusahaan. PT Bank Raya Indonesia Terbuka adalah perusahaan perbankan di Indonesia yang berfokus pada layanan perbankan digital dan konvensional untuk segmen mikro, kecil, dengan menengah ataupun sering orang bilang UMKM. PT Bank Raya Indonesia Terbuka adalah perusahaan perbankan di Indonesia yang berfokus pada layanan perbankan digital di konvensional untuk segmen mikro, kecil, dan menengah. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 27 September tahun 1989 sebagai PT Bank Agro
dan resmi melantai didirikan di Bursa Efek Indonesia pada 2003. Setelah diakuisisi oleh Bank Raya Indonesia atau BRI pada tahun 2011, nama perusahaan berubah menjadi PT Bank Raya Indonesia (TBK) pada 2021. Adapun Bank Raya Indonesia menyediakan berbagai layanan antara tabungan ataupun sering bilang tabungan agro-utama, tabungan invitil, tabungan multima, pinjaman atau pinjaman kredit ataupun agunan kas kredit, serta layanan kering, bank garansi deposito, dan transaksi valuta asing ataupun visi perusahaan adalah menjadi bank digital utama yang memberikan akses terus bagi masyarakat segmen mikro dan kecil menengah di Indonesia. Pada tahun 2020, total aset Bank Raya Indonesia mencapai 28,15% triliun dengan total ekuitas sebesar 4,8 triliun, pendapatan dan laba bersih masing-masing sebesar 2,009 triliun dan 31,261 triliun rupiah. Bank ini juga menerima penghargaan sebagai bank terbaik di Indonesia tahun 2024 dari majalah Forbes. Visi Bank Raya Indonesia adalah menjadi digital utama yang memberikan akses terluas bagi masyarakat segmen mikro dan kecil di Indonesia. Misi perusahaan adalah menyediakan produk dan layanan yang relevan, menghadirkan layanan perbankan digital yang aman dan nyaman, mengembangkan jaringan unit kerja, menciptakan integrasi antara bisnis dan teknologi, serta memperkuat tata kelola risiko dan kepantauan. Adapun di sini bidang usaha. Bank Raya Indonesia terbuka bergerak beberapa bidang usaha antara lain perbankan konvensional dan syariah, perkreditan untuk segmen mikro kecil menengah atau UMKM, serta penyediaan berbagai produk tabungan. Bank ini juga menawarkan jasa keuangan seperti clearing, bank garansi, deposito, dan transaksi valuta asing. Selain itu, Bank Raya Indonesia mengembangkan layanan digital melalui mobile banking, internet, atau ATM. Dan selanjutnya di sini ada bank ini juga menyediakan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan seperti kredit konsumtif, kredit modal kerja, dan kredit investasi. Jasa pembayaran seperti pembayaran tagihan, transfer dana, dan pembayaran online juga tersedia. Dalam upaya mengembangkan bisnis, Bank Raya Indonesia fokus pada perbankan digital atau sering bilang vintage, pembiayaan mikro, dan syariah. Selain itu, bank ini juga menawarkan pengelolaan aset keuangan, konsultasi keuangan, dan pendidikan keuangan untuk nasabah dan masyarakat. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Natasha. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Eka Elvira Sinaga. Perhatikan tabel berikut ini. Berikut dengan penjelasannya. Yang pertama itu adalah financial strength atau kekuatan keuangan. Cash to debit. Rasio ini menunjukkan seberapa baik perusahaan dapat membayar utangnya dengan kas yang dimiliki. PT Bank Raya Indonesia (TBK) menghadapi berbagai risiko yang dapat mengaruhi kegiatan operasional dan keuangan. Risiko tersebut meliputi risiko kredit, likuiditas, suku bunga, dan valuta asing yang terkait dengan kegiatan bisnis perbankan. Selain itu, bank ini juga menghadapi risiko operasional seperti gangguan teknologi, kegagalan proses, kepatuhan, dan keamanan. Risiko strategis seperti persaingan, regulasi, ekonomi, dan reputasi juga menjadi perhatian.
Terdapat pula risiko lain seperti bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah, perubahan perilaku masyarakat, dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, bank ini perlu secara efektif untuk meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan keberlanjutan bisnis. Kita melihat income statement. Yang pertama itu adalah perbandingan kuartalan. Bandingkan angka antar kuartal untuk melihat tren pertumbuhan atau penurunan. Misalnya apakah total pendapatan meningkat dari Q1 ke Q2. Yang kedua, analisis margin. Hitung margin laba dengan membandingkan laba bersih dengan total pendapatan untuk meningkatkan seberapa efisien perusahaan dalam meningkatkan laba. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan. Analisis tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun atau kuartal ke kuartal untuk memahami potensi pertumbuhan perusahaan. Yang keempat, kesehatan keuangan. Perhatikan provision for loan losses untuk menilai risiko yang dihadapi perusahaan dengan pinjaman yang diberikan. Kesimpulan dari income statement adalah memberikan wawasan tentang kinerja finansial perusahaan. Dengan memahami elemen-elemen di dalamnya, dapat melakukan analisis yang lebih baik dan membuat keputusan investasi yang lebih informatif. Adalah balance sheet. Perhatikan tabel berikut. Yang pertama itu ada total aset. Ini adalah jumlah total semua aset yang dimiliki perusahaan termasuk kas, piutang, inventaris, dan aset tetap. Aset memberikan gambaran tentang sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua adalah total kewajiban atau total liabilities. Ini adalah jumlah semua kewajiban atau utang yang dimiliki perusahaan seperti utang jangka pendek dan jangka panjang. Ini menunjukkan besarnya kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Yang ketiga, total ekuitas atau total equity. Ini adalah jumlah modal yang dimiliki pemegang saham setelah dikurangi dengan total kewajiban. Ekuitas mencerminkan nilai bersih perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Yang keempat, buku nilai per saham atau book value per share. Ini adalah nilai ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ini memberikan gambaran tentang nilai setiap saham berdasarkan ekuitas perusahaan. Selanjutnya adalah penjelasan angka-angka di setiap kuartal. Contohnya itu seperti Q4 2022, Maret 2023, Juni 2023, dan September 2024. Setiap kolom menunjukkan angka untuk kuartal tertentu. Ini membantu dalam menganalisis perubahan dalam posisi keuangan dari perusahaan waktu ke waktu. Selanjutnya, pertumbuhan. Angka pertumbuhan persen pertumbuhan menunjukkan perubahan dari periode sebelumnya ke periode saat ini. Misalnya jika total aset meningkat, ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sedang berkembang. Kesimpulan dari balance sheet adalah memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan perusahaan dalam waktu tertentu. Dengan memahami elemen-elemen di dalamnya, Anda dapat menganalisis kesehatan keuangan perusahaan dan potensi risiko yang penting untuk pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya, tabel cash flow statement, yang artinya adalah perhatikan tabel berikut. Di situ ada tabel cash flow yang perhatikan tabel berikut. Di situ adalah tabel cash flow. Yang pertama itu ada kas dari aktivitas operasi atau cash from operating activities. Ini mencakup kas yang dihasilkan atau digunakan dari aktivitas operasional perusahaan seperti penerimaan dari pelanggan dan pembayaran kepada pemasok. Ini menunjukkan seberapa baik perusahaan menghasilkan kas dari aktivitas inti bisnis. Yang kedua,
kas dari aktivitas investasi atau cash from investing activities. Ini menunjukkan kas yang digunakan dalam investasi dalam aset jangka panjang seperti pembelian peralatan atau investasi dalam perusahaan lain. Kas negatif dalam kategori ini biasanya menunjukkan bahwa perusahaan melakukan investasi untuk pertumbuhan. Yang ketiga, kas dari aktivitas pendanaan atau cash from financing activities. Ini mencangkup kas yang diterima dari atau yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kreditur, seperti penerbitan saham, utang, dan pembayaran dividen. Ini memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan membiayai operasinya dan pertumbuhannya. Yang keempat adalah perubahan kas bersih atau net change in cash. Ini adalah selisih antara kas yang masuk dan kas yang keluar selama periode tertentu. Ini memberikan gambaran tentang apakah perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan kas. Yang kelima, interest paid. Yang kelima adalah interest paid dan taxes paid. Ini menunjukkan jumlah bunga dan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan selama periode tersebut. Ini penting untuk memahami kewajiban kas yang harus dipenuhi perusahaan. Kesimpulan dari cash flow ini adalah memberikan wawasan penting tentang bagaimana perusahaan mengelola kasnya. Dengan memahami elemen-elemen di dalamnya, dapat menganalisis kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi, berinvestasi untuk pertumbuhan, dan memenuhi kewajiban kasnya. Ini sangat krusial untuk pengambilan keputusan investasi yang tepat. Valuasi dan rekomendasi. Valuasi. PT Bank Raya Indonesia memiliki valuasi yang kurang menguntungkan dengan per 119,61 dan PBV atau valuasi dan rekomendasi. Valuasi. PT Bank Raya Indonesia memiliki valuasi yang kurang menguntungkan dengan per 119,6. Valuasi dan rekomendasi. Valuasi. PT Bank Raya Indonesia memiliki valuasi yang kurang menguntungkan dengan per 119,61 dan PBV 1,92 serta profitabilitas yang kurang baik dengan ROA 0,11 dan ROE 0,4. Rekomendasi adalah sell untuk jangka menengah dari buy untuk scalping jangka pendek dengan catatan kinerja keuangan yang meningkat pada tahun 2024. Dengan catatan kinerja keuangan yang meningkat pada tahun 2024. Selanjutnya adalah berikut tentang penjelasan pada tabel berikut, yaitu adalah cash of equity atau total biaya ekuitas. Ini adalah tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham. Dalam contoh ini kisarannya antara 14,15% hingga 17,48% dengan nilai terpilih sebesar 14,51%. Biaya ekuitas mencerminkan risiko investasi di perusahaan. Yang kedua, tax rate, tingkat pajak. Tingkat pajak ini adalah persentase pajak yang dikenakan pada laba perusahaan. Dalam hal ini tingkat pajak yang digunakan adalah 20,48%. Pajak mempengaruhi biaya utang karena bunga utang dapat dikurangkan pajak. Yang ketiga, valuasi dan rekomendasi. Valuasi. PT Bank Raya Indonesia memiliki valuasi yang kurang menguntungkan dengan per 119,61 dan PBV 1,92 serta profitabilitas yang kurang baik dengan ROA 0,11 dan ROE 0,4. Rekomendasi investasi adalah sell untuk jangka menengah dan buy untuk scalping jangka pendek dengan catatan kinerja keuangan yang meningkat pada tahun 2024. Yang
kedua adalah tax rate atau tingkat pajak. Ini adalah presentasi pajak yang dikenakan pada laba perusahaan. Dalam hal ini, tingkat pajak yang digunakan adalah 20,48%. Pajak mempengaruhi biaya hutang karena biaya hutang dapat dikurangi pajak. Yang ketiga, cost of debit, biaya hutang. Ini adalah tingkat bunga yang dibayarkan perusahaan atas utang yang dimilikinya. Kisaran biaya utang di sini adalah antara 12,3% hingga 14,7%. Dengan nilai terpilih sebesar 13,5%. Biaya utang yang lebih rendah dapat mengurangi total biaya modal perusahaan. Yang keempat adalah WACC, Weighted Average Cost of Capital. Ini adalah rata-rata tertimbang dari biaya ekuitas dan biaya hutang. Dihitung berdasarkan proporsi masing-masing dalam struktur modal perusahaan. Dalam contoh ini, WACC terpilih adalah 13,5%. Kesimpulannya adalah WACC adalah alat penting dengan menilai biaya modal perusahaan. Dengan memahami komponen-komponen di dalamnya, Anda dapat menganalisis efisiensi, biaya modal, dan risiko yang terkait dengan investasi perusahaan tersebut. Ini sangat penting untuk pengambilan keputusan investasi dan evaluasi kinerja perusahaan. Analisis yang pertama itu adalah kekuatan. Bank Raya Indonesia Tbk memiliki potensi dalam transformasi digital, didukung infrastruktur IT yang baik, dan kemampuan memanfaatkan big data serta AI untuk meningkatkan layanan. Yang kedua, kelemahan. Bank ini menghadapi tantangan dalam hal daya saing dan kualitas layanan yang mungkin belum optimal dibandingkan kompetitor. Yang ketiga, peluang. Terdapat peluang besar dalam pengembangan layanan perbankan digital dan kerjasama dengan fintech untuk memperluas jangkauan pasar. Yang keempat, ancaman. Persaingan yang ketat pada industri perbankan digital dan meningkatnya daya tawar konsumen dapat menjadi ancaman bagi pertumbuhan Bank Raya Indonesia. Rekomendasi. Agro saat ini sedang berkonsolidasi sehat di atas MA 200 dan sedang menguji level resisten kuatnya di 300 atau garis hitam. Akan sangat menarik jika Agro mampu menembus dan bertahan di atasnya. Ada peluang untuk melanjutkan tren kenaikannya dengan menuju 368 dengan minor target di 326. Harga yang sudah bergerak di atas rangkaian average juga merupakan saham ini berada di fase uptrend jangka menengah hingga jangka. Disclaimer, PT Bank Raya Indonesia Tbk atau BRI menyampaikan bahwa pengguna layanan dari aplikasi BRI bertanggung jawab penuh atas penggunaan informasi pribadi dari data akses mereka, meskipun BRI berkomitmen untuk menjaga keamanan data nasabah sesuai dengan standar internasional dan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Risiko serangan cyber tetap ada. Informasi yang disediakan oleh BRI bersifat umum dan tidak menjamin akurasi atau kelengkapan, sehingga BRI tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan informasi tersebut. Selain itu, dalam hal terjadi tunggakan atau gagal bayar, pengguna setuju bahwa BRI dapat melakukan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, disarankan bagi pengguna untuk membaca syarat dan ketentuan secara cermat sebelum menggunakan layanan Bank Raya Indonesia Tbk. Sekian dan terima kasih.